Berikutnya terkait dengan core sistem teknologi pada kontak center yaitu kita namai dengan speech verification. Nah, yaitu teknologi biometrik yang fokus pada pencocokan suara seseorang dengan contoh yang telah direkam sebelumnya. Nah, untuk memverifikasi bahwa yang bicara itu merupakan orang yang benar-benar menjadi sasaran, di mana nanti suara setiap orang-orang itu benar-benar unik seperti sidik jari. Nah, kelemahannya, sistem ini adalah terkait dengan akurasi dan verifikasi yang disebabkan oleh perubahan suara akibat kesehatan, adanya background noise, adanya distorsi suara. Nah, untuk best practice-nya yaitu mengkombinasikan verifikasi suara dengan PIN. Nah, di mana faktanya ini adalah kontak center di dunia menghabiskan 12% durasi panggilan rata-rata untuk mengkonfirmasi identitas pelanggan. Di sini ada case tadi, yaitu menggunakan voice identification service menggunakan teknologi biometrik. Ini sudah digunakan oleh Vodafone Turki sejak tahun 2008 dan vendor pengadaannya menggunakan Versailles Vocal Password, di mana ini memverifikasi penelepon selama berinteraksi dengan IVR atau aplikasi voice. Nah, berikutnya adalah manajemen sistem kontak center. Yang pertama adalah Workforce Management atau WFM, yaitu mengenai penempatan karyawan yang tepat dengan keterampilan yang tepat untuk pekerjaan yang tepat demi memenuhi permintaan sekaligus optimalisasi penjadwalan staff. Nah, fungsinya yang pertama adalah memperkirakan forecast atau requirement, yaitu berapa banyak karyawan dengan keahlian apa yang diperlukan untuk masa depan, lalu sebagai merencanakan jadwal kerja, berapa jumlah tempat karyawan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, lalu terkait dengan pengelolaan waktu karyawan, dan untuk memonitor dan menganalisa hasil, apakah sudah sesuai target dan mengambil tindakan cepat atau tidak. Lalu ada speech analytics, yaitu metode otomatis dalam menganalisa file suara dan mengekstrak informasi yang berguna dari file suara itu. Fungsinya sebagai identifikasi kata yang diucapkan, menganalisis topik yang sedang dibahas, lalu sebagai menganalisis emosi penelpon dan menghitung periode diam. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan customer experience, di mana operator dapat dengan cepat mengidentifikasi keinginan, kebutuhan, dan ekspektasi pelanggan. Lalu sebagai melatih untuk agen call center, meningkatkan VCR dan mengurangi volume panggilan, serta untuk mengurangi biaya operasional. Nah, yang berikutnya yaitu disebut dengan namanya quality management, di mana ini metode untuk meningkatkan kemampuan agen dan meningkatkan efisiensi melalui optimasi proses bisnis. Tujuannya yaitu mendukung fleksibilitas, mendukung efisiensi, meningkatkan pendapatan, menyediakan konsistensi, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan. Lalu ada yang dinamakan dengan perform management, yaitu proses pengelolaan dan strategi dalam kontak center melalui sistem yang terintegrasi penuh. Kegunaannya yaitu untuk memperjelas hubungan antara tujuan strategik, tujuan operasional, maupun tujuan keuangan kontak center. Ini bisa berupa real-time performance reporting analysis, bisa berupa historical performance reporting analysis. Ini contohnya real-time dashboards. Nanti di sana ada grafik dan juga ada angka-angka yang menampilkan mengenai report dari kontak center tersebut. Nah, ini berikutnya itu ada yang dinamakan dengan call recording system. Call recording ini berbeda dengan call logging, walaupun tracking. Call recording itu mencatat rincian tentang panggilan, bukan merekod pembicaraan. Keuntungan menggunakan call recording system yaitu fokus pada rincian panggilan dan menganalisis panggilan, lalu mengurangi ketidakpastian dalam penilaian kinerja dan evaluasi panggilan, lalu sebagai alat kunci untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan pelanggan, lalu untuk mengurangi waktu monitoring supervisor dan tim leader, serta untuk mengukur kinerja kontak center terhadap matriks yang penting bagi pelanggan yang akan menyelaraskan permintaan pelanggan dengan tujuan kontak center.